Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Ya, kali ini Bun kita akan sharing mengenai doa agar bayi tidak rewel, analisa medis dan non medis. Biasanya Bun ya, bayi itu rewel saat menangis itu merupakan salah satu cara dia untuk memberitahu bahwasanya dia sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Ya, secara umum dan wajar biasanya nangis itu menjadi sebuah tanda sesuatu ya Bun. Biasanya bisa kita lihat karena dia mungkin lapar, atau mungkin karena ada sesuatu yang sakit, atau daerah yang bagian tubuh yang sakit, atau mungkin karena sumuk, atau mungkin karena risih popok dan lain-lain ya Bun, yang secara fisik bisa kita lihat. Tapi ada nangis yang berlebihan. Contohnya itu nangis yang dia sampai mengepal-ngepal tangannya, nangis sampai matanya terbelalak, sehingga banyak spekulasi bahwasanya nangis tersebut itu dalam dunia medis sendiri dikenal sebagai istilah kolik dan night terrors. Bahasanya kolik itu adalah kondisi di mana sang bayi menangis secara terus-menerus. Ya, berdasarkan numerus bahwa ciri-ciri tangisan kolik ini tangisan yang disertai teriakan bernada tinggi, kemudian sulit untuk ditenangkan. Lalu ketika sudah menangis lama, dia itu wajahnya akan memerah dan kulit di sekitar mulutnya itu akan menjadi pucat. Bahwa disebutkan kolik itu merupakan bukan akibat medis. Sedangkan night terrors, bahwasanya kondisi ini yang menyebabkan berhalusinasi, kemudian ketakutan, lalu berteriak, berkeringat, kemudian menangis di tengah tidurnya namun sulit untuk terjaga. Tapi sebagai muslim ya Bun, muslimah, pedoman kita tidak hanya yang dohir dan standar medis saja ya, karena kolik dan night terrors itu bukan akibat dari medis. Medis tidak bisa menjelaskan secara detail dari apakah kolik dan night terror tersebut. Maka solusinya ya Bun, kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang mana semuanya itu sudah lengkap. Untuk kasus anak rewel secara dohir ya bisa kita lihat, kita pahami Bun. Kalau anak kita lapar ya kita kasih makan ya, atau mungkin karena dia sumuk kita copot bajunya, atau mungkin karena risih popoknya kita langsung ganti popoknya, atau gatal daerah sekitar kemaluannya, kita cari solusi secepatnya. Namun jika kemungkinan itu sudah tidak ada, atau sudah kita cari dan ternyata tidak ada penyebabnya, maka barulah kita bacakan ruqyah ya, kita bacakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baca 3 kali ta'awud, kita tipkan ke anak 3 kali. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, lalu kita baca ayat kursi. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas ya. Itu merupakan pengusir gangguan jin dan syaitan pada bayi. Juga Bunda bisa tambahkan doa Rasulullah SAW ketika beliau mendoakan atau berdoa untuk Hasan dan Husain cucunya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syai'in wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan syaitan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ahaditsul Anbiya. Atau bisa dengan doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari kejahatan makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu tadi ya Bun seputar doa. Kemudian doa khusus juga dari Rasulullah, bahwasanya bacalah itu semua dengan yakin, dengan mantap ya. Kita baca dengan yakin dan kita meyakini bahwa Allah itu insya Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi pertolongan, insya Allah terkabul, bahwa Allah insya Allah pasti akan menolong kita, menghilangkan kekhawatiran, kesakitan pada anak dan sebagainya yang menyebabkan tangisan dari anak. Ya, demikian Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.